Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursiani Lubis. Saya merupakan dosen tetap di program studi ilmu tanah, jurusan agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Bidang kajian saya adalah biologi tanah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan salah satu mata kuliah program studi agroteknologi, yaitu kesuburan tanah dan pemupukan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pada semester 4 dengan kode mata kuliah FPA 2244 yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah kesuburan tanah dan pemupukan diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan secara materi ataupun penyampaian materi, sedangkan dua pertemuannya itu merupakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah kesuburan tanah dan pemupukan membahas terkait pengertian, ruang lingkup, dan sejarah kesuburan tanah. Kedua, prinsip dasar pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang keempat, hubungan tanah dan tanaman. Yang kelima, tanah masam. Bagaimana potensi tanah masam, sumber kemasaman dan masalah-masalahnya, serta bagaimana pengelolaannya dengan penggunaan ameliorasi. Keenam, unsur hara esensial, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Ketujuh, pupuk dan pemupukan. Kedelapan, evaluasi kesuburan tanah. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali cara mengevaluasi kesuburan pada tanah. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi mata kuliah ini adalah yang pertama, CPL 02, yaitu menguasai konsep teoritis ilmu pengetahuan pertanian secara umum dan konsep teoritis khusus dalam bidang produksi tanaman secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. Yang kedua, CPL 03, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi produksi tanaman dan memanfaatkannya dalam menyelesaikan masalah bidang pertanian, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Kemudian, CPL 06, yaitu mampu merancang, melaksanakan, dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data yang digunakan untuk menentukan solusi permasalahan bidang produksi tanaman secara mandiri maupun secara kelompok. Capaian pembelajaran mata kuliah kesuburan tanah dan pemupukan antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan sejarah perkembangan ilmu kesuburan tanah. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara sifat tanah dan pertumbuhan tanaman serta keterkaitan antara tanah dan penyediaan unsur hara. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan sifat tanah masam, sumber kemasaman, serta dampaknya terhadap tanaman dan bagaimana teknik pengelolaannya secara ameliorasi. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis dan peranan unsur hara esensial, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Keenam, mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis pupuk dan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip pemupukan secara efektif dan efisien. Terakhir, yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan evaluasi kesuburan tanah berdasarkan data hasil analisis dan menentukan strategi pengelolaan kesuburan tanah. Pada mata kuliah ini, 3 komponen utama dalam pembelajaran utama mata kuliah ini adalah: 1. Penyampaian materi secara langsung, yaitu dengan memberikan materi serta RPS yang bisa didownload langsung di web 1 Unri. Kedua, interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab,
kolaborasi, serta refleksi bersama. Ketiga, asesmen atau sistem penilaian yang dilakukan. Sistem penilaian dilakukan terdiri dari dua jenis. Yang pertama, asesmen formatif, di mana semua proses yang dilakukan melalui kuis, tugas, dan proyek yang dilakukan secara berkelompok. Selain itu, juga dilakukan penilaian terkait sikap dan keterampilan yang sesuai dengan RPS. Kemudian penilaian asesmen sumatif, yaitu merupakan penilaian pada akhir atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah case-based learning dengan metode presentasi interaktif, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi karya ahli dan jurnal-jurnal terbaru yang berkaitan dengan mata kuliah kesuburan tanah dan pemupukan. Baik, berikut merupakan video proses pembelajaran pada mata kuliah kesuburan tanah dan pemupukan dengan materi pupuk dan pemupukan. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Ya. Sehat? Sehat, Bu. Udah makan? Sudah, Bu. Sudah ya. Jangan diganti lagi. Oke, teman-teman. Hari ini kita masuk ke pertemuan 13 ya. Tapi sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Evan dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, baiklah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, hari ini kita memasuki pertemuan ke-13 ya. Pada hari ini kita memasuki pertemuan ke-13. Tapi saya mau flashback dulu. Ya, kita mau ke belakang dulu, flashback pertemuan kita ke-12 ya, yang sebelumnya tentang unsur hara. Ya kan? Tentang unsur hara. Ya, kita sudah belajar mengenai unsur hara makro, unsur hara mikro, apa saja jenis-jenis unsur hara makro, apa saja unsur yang termasuk ke dalam unsur hara mikro. Ada yang tahu atau ada yang masih ingat berapa jumlah total unsur hara kita kemarin, teman-teman? 17. Berapa? Iya, benar, 16 ya. Jadi total unsur hara kita makro dan mikro itu ada 16. Oke. Nah, di sini kita mau belajar sebenarnya unsur hara itu datangnya dari mana sih? Ya. Unsur hara itu dari mana datangnya? Tentu dari pemberian yang kita lakukan ataupun dari alam, ya. Oke, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pupuk dan pemupukan. Oke. Beda nggak teman-teman antara pupuk dan pemupukan? Beda. Beda. Ya, oke, apa bedanya? Kalau pupuk apa? Oke, kalau pemupukan? Kegiatannya, Bu. Oke, good. Ya, jadi pupuk itu adalah bahan yang kita berikan ke tanah ataupun ke tanamannya, baik melalui tanah atau bagian dari tanaman. Kalau pemupukan itu kegiatan yang kita lakukan. Oke, saya rasa di sini sudah paham ya. Nah, jadi penerapan input teknologi pertanian seperti penggunaan pupuk kimia atau anorganik ini ya, itu harus juga dibarengi dengan
pemberian pupuk yang organik, ya, sehingga dilakukan secara tepat sesuai kebutuhannya. Nah, ketika kita memberikan pupuk, ya, kita tidak semata-mata hanya berikan teman-teman, tapi kita tidak memikirkan berapa sih jumlahnya, sebenarnya berapa sih yang dibutuhkannya, ya. Jadi ketika kita melakukan pemupukan, melakukan pemberian pupuk, kita harus tahu dulu takaran pupuk yang dibutuhkan tanaman ini sebenarnya berapa. Dia butuh 5, kita kasih 10. Kira-kira efisien nggak? Enggak. Oke, dia butuhnya sumber nitrogen, kita kasih sumbernya fosfor. Kira-kira efisien nggak? Enggak. Jadi kita harus tahu kebutuhannya itu pupuknya pupuk apa. Kemudian kita harus tahu banyaknya berapa. Kemudian ramuannya apa? Ya, apakah dia memang butuh nitrogen saja, atau dia hanya butuh fosfor saja, atau dia butuh keduanya? Dan berapa banyak masing-masing keduanya? Jangan sampai unsur hara yang kita berikan, ya, atau pupuk kita berikan, malah akan terjadi persaingan di antara keduanya, ya. Oke. Jadi secara garis besar pupuk itu dibedakan menjadi 3 teman-teman, ya. Pupuk organik, pupuk anorganik, dan pupuk hayati. Oke. Ada yang tahu apa itu pupuk organik, teman-teman? Apa itu pupuk organik, ya? Pupuk organik, pupuk yang berasal dari bahan organik, Bu. Iya, pupuk yang berasal dari bahan organik dan dia telah mengalami atau melalui dekomposisi, ya. Oke. Nah, tetapi di sini kita tidak hanya cerita terkait pupuk organik, pupuk anorganik, dan pupuk hayati. Tapi bagaimana sih pupuk yang kita berikan itu imbang, dia pemupukan yang berimbang. Jadi tidak hanya sekedar menambah jenisnya, takarannya, kemudian banyaknya, ya. Tapi kita harus melihat apakah dia merusak sumber dayanya, apakah dia merusak lingkungan kita, ya. Kalau dia merusak, tentu dia tidak jadi berimbang lagi, teman-teman, ya. Jadi kita harus melihat dia kombinasinya itu tidak merusak fungsi sumber daya lahan dan lingkungannya, sehingga kita membutuhkan kombinasi antara anorganik, organik, dan pupuk hayati. Itu kenapa di sini akan kita bahas terkait pupuk organik, anorganik, dan pupuk hayati. Oke teman-teman, ya. Yang pertama ada tadi pupuk organik. Nah, teman kalian tadi sudah membahas atau sudah menjabarkan apa sih sebenarnya pupuk organik. Ya. Jadi pupuk organik itu merupakan pupuk yang bahannya berasal dari alam, ya, berasal dari alam atau sumber apa? Sumber makhluk hidup, ya, baik dari tumbuhan, hewan maupun manusia kita sendiri. Kita sendiri juga bisa membuat pupuk, kan teman-teman? Kita bisa membuat pupuk dan kita bisa menjadi sumber pupuk itu sendiri, ya. Oke, dari mana sumber bahan organik, teman-teman? Ada yang tahu apa saja sumber bahan organik? Apa? Ayo, yang kuat. Sisa tumbuhan. Ya, sisa tumbuhan. Contohnya apa yang bisa kita buat? Tandan kosong, Bu. Tandan kosong, kelapa sawit. Apa lagi? Bonggol pisang. Bonggol pisang. Apa lagi? Bonggol pisang ini justru unik dia, teman-teman. Pupuk padat dia bisa, pupuk cair dia bisa, ya. Karena ZPT-nya yang tinggi. Ya, ada lagi, apa lagi teman-teman? Apa lagi yang bisa kita jadikan sumber bahan organik, pupuk organik? Daun mukuna. Daun mukuna. Apa lagi? Jerami. Ya, banyak teman-teman, ya. Yang semua yang berasal dari alam, hewan, tumbuhan itu bisa kita jadikan pupuk organik, ya. Jadi pupuk organik padat itu terdiri dari pupuk kandang, ya, pupuk hijau, kompos, night soil, kemudian ada tepung bangkai yang biasanya dia dari tulang, darah, ikan, ya, dari hewan, ya. Mari kita bahas satu persatu. Oh, ada satu lagi, guano, ya, dia itu pupuk yang berasal dari kotoran burung atau kalilawar, ya, dari kalilawar. Yang pertama ada pupuk kandang.
Ada yang kenal hewan ini teman-teman? Atau ada yang nggak pernah lihat? Enggak, Bu. Ah, pernah lihat? Apa ini? Sapi. Iya, sapi. Ya. Jadi kalau selama ini kita tahu hanya sapi itu kita makan dagingnya, ternyata limbahnya juga punya manfaat, teman-teman. Ya. Sapi ini bisa dijadikan salah satu sumber bahan organik menjadi pupuk kandang. Ya. Jadi, katanya berdasarkan penelitian itu 7,5 sampai 10 ton dihasilkannya pupuk kandang itu per tahun pada sapi yang berukuran kurang lebih 500 kg. Ya, sapi itu ada yang sampai 1 ton, teman-teman. Ya. Jadi dia dengan ukuran 500 kg, ya, ukuran sapi dewasa, dia bisa menghasilkan 7,5 sampai 10 ton per ekornya per tahun. Ya. Bayangkan teman-teman berapa banyak sapi di Indonesia kita ini, kemudian berapa banyak yang dihasilkan limbahnya. Kalau kita tidak menanganinya dengan baik, apa yang terjadi, teman-teman? Pencemaran lingkungan, justru tanah kita akan tercemar. Tidak diolah dengan baik, maka jadi sumber penyakit. Kan kotor ya sebenarnya, kan kotor, jadi sumber penyakit. Tapi kalau kita olah dengan baik, malah dia justru bermanfaat. Oke, nih. Ya, kotoran padatannya itu 20 sampai 25 kg per hari ya. N-nya ada 1 sampai 1,5%, P-nya 0,5% dan K-nya itu 0,9%. Nah, dia bisa juga jadi pupuk cair. Urinnya bisa dijadikan pupuk cair ya. Ini cara pengolahannya. Jadi kotoran dan sapinya, yang pertama ada kotoran dan sapinya, dipisah dulu kotorannya, kemudian di granulasi ya. Dia seperti disaring ya, di granulasi ya. Kemudian dia diinkubasi dengan kapur ya. Baru dia jadi pupuk organik ya. Kemudian bisa dari ternak kecil ya. Ada yang kenal hewan ini, teman-teman? Kenal, Bu. Kenal. Hewan apa? Kambing. Hewan kambing. Ya. Tahu ya jenis kotorannya seperti apa? Tahu, Bu. Bulat-bulat. Ya. Ya, yang selama ini kita anggapnya dia limbah, padahal kalau kita kelola dengan baik, ya dia justru akan memberikan manfaat. Ya. Dari alam kita kembalikan ke alam. Sebenarnya yang dimaksud dengan pertanian berkelanjutan, mungkin teman-teman sudah pernah dengar pertanian berkelanjutan itu apa sih? Ya, jadi pertanian berkelanjutan bagaimana kita mengelola yang dari alam, kita kembalikan lagi ke alam, teman-teman. Sehingga pertanian yang kita lakukan itu bisa berkelanjutan. Tidak hanya sampainya batasnya di kita, tapi anak cucu kita bisa merasakannya. Ya. Oke. Kemudian ada unggas, ya. Nih, ada unggas dari ayam-ayaman, dari itik, ya, dari bebek, dari angsa, ya. Nih. Kalau di limbahnya mungkin dia lebih banyak yang menghasilkan itu tadi ada sapi, ya, mungkin sapi. Tapi teman-teman lihat N-nya, ya. Jadi potensi di kotoran ayam ini, ya, potensinya dia di nitrogennya. Jadi pupuk kandang ayam ya merupakan pupuk yang paling tinggi nitrogennya, teman-teman. Ya, berdasarkan penelitian itu N-nya sudah dianalisis dan dari beberapa seperti tadi kambing, sapi itu N-nya yang paling tinggi itu ada di ayam atau di unggas ya. Jadi kalau sapi hanya 1.890 kg nih ya. Itu dia hanya menghasilkan 15 kg N-nya ya. Kalau ayam itu bisa sampai 66 kg nitrogen. Ya. Ini sebenarnya apa sih manfaatnya, teman-teman? Beberapa manfaat dari pemberian bahan organik atau pupuk organik ketika kita mengaplikasikannya. Meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki strukturnya ya. Kemudian meningkatkan
aktivitas mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Dengan adanya mikroorganisme yang ada di dalam tanah, maka dia akan membantu proses dekomposisi, dia akan membantu perbaikan-perbaikan dari sifat fisikanya, ya. Kemudian dia akan menunjang untuk meningkatkan perbaikan sifat kimianya, ya. Tapi, teman-teman ya, tapi apapun jenis apapun jenis pupuknya, ya, mau dia organik, mau dia anorganik, mau dia pupuk hayati, tetap dia punya kelemahan dan kelebihan. Tetap aja dia punya kelemahan dan kelebihan. Ya. Kalau kelebihan dari pupuk organik, tentu dia akan ramah lingkungan. Ya. Dia tidak akan mencemari lingkungan. Ya. Tapi ketika dia sudah menjadi pupuk ya. Ketika dia sudah menjadi pupuk, tapi kalau tadi dia masih menjadi limbah, itu tadi saya katakan, kalau dia pupuk misalnya tanah sapi tadi masih menjadi limbah, justru dia akan menjadi apa? Menjadi pencemaran lingkungan kalau tidak diolah. Tapi kalau diolah, dia akan lebih bermanfaat. Dia akan ramah lingkungan. Ya, kenapa? Karena dia berasal dari alam, dia organik, kita kembalikan ke alam. Kemudian dia akan memperbaiki sifat fisik, ya. Sifat fisiknya dulu yang diperbaiki, teman-teman. Ya. Pemberian bahan organik atau pupuk organik itu tidak langsung ke sifat kimianya. Yang pertama kali dia akan perbaiki itu ada sifat fisik. Fisiknya dulu dia perbaiki. Ya. Dengan adanya pupuk organik, ya, mungkin pH-nya dari netral ke basa, kemudian strukturnya, kemudian dia akan memperbaiki pori-pori tanahnya, ya, sehingga dia akan mendukung pertumbuhan tanaman. Kemudian dia akan memperbaiki sifat biologi dulu, teman-teman. Ya. Pemberian bahan organik itu akan menambah mikroorganisme di dalam tanah. Ya. Biologi. Kemudian dia akan mendukung perbaikan sifat kimianya, ya. Kemudian tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Apa tapi kekurangannya, teman-teman? Kandungan haranya rendah. Ya. Kalau kita bandingkan nanti, ya, dengan pupuk yang anorganik, pupuk organik ini kandungannya rendah, ya, bisa 1:10, ya, itu rendah. Dia banyak jenisnya, ya. Keunggulannya satu, saya tambahkan yang tadi, keunggulannya satu, dia banyak jenisnya, ya, makro, mikro itu kan jenis, ya, banyak jenisnya. Tetapi kandungan haranya, ya, haranya yang dikandungnya itu rendah. Dia ada CE, dia ada N-nya, ada P-nya, ada K-nya, ada apanya MG-nya, ya, ada S-nya, misalnya ada apanya lagi, CA-nya. Ya, dari semua jenis unsur mikronya ada juga, molybdenumnya ada, mangannya ada, zincnya ada, dan lain-lainnya ada. Tetapi presentasinya kecil. Persentasinya kecil. Ya. Nanti kalau kalian bandingkan dengan pupuk yang anorganik, ini kita belum bahas pupuk anorganik. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Ya. Kalau yang anorganik itu kita anggaplah ini yang mungkin teman-teman sudah awam, ya, dengan pupuknya. NPK, ya, NPK majemuk 16. Ya. Berapa persen? Kalau organik bisa hanya 0, sekian persen atau 2%. Kalau yang NPK majemuk ada 16%, kan? Jadi jauh dia perbandingannya. Kemudian pengaruhnya lambat terhadap tanaman. Ya, kenapa? Karena dia butuh dulu si pengurai tadi. Jadi yang membantu menguraikan tadi si pengurai, si dekomposer, dia akan membantu menguraikan. Ya. Baru nanti dia akan menjadi ion-ion yang akan bisa diserap oleh tanaman. Kemudian kita butuhnya dalam jumlah yang banyak. Kalau teman-teman selama ini mungkin sudah pernah melakukan praktikum, ya, untuk satu bedengan, ya, bisa kita butuhkan misalnya bisa 10 kilo. Ya.
Tapi kalau yang anorganiknya paling hanya sekian gram, ya kan? Nah, mungkin saya rasa tidak sampai 500 gram. Ya, jadi dibutuhkan hanya sedikit, tapi kandungan haranya dia banyak. Ya, tapi haranya dia terbatas, hanya NPK doang. Ya, tapi kalau yang organik tadi dia banyak jenisnya, tapi unsur haranya kandungannya sedikit. Oke, jadi kesimpulan kita teman-teman, ya kesimpulan kita hari ini, jadi pupuk terdiri dari 3, ya, pupuk organik, anorganik dan hayati. 2 nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, kemudian pupuk organik terdiri dari 2 macam sebenarnya ya, ada pupuk padat, ada pupuk cair. Kemudian pupuk padat itu bisa berasal dari pupuk kandang ya, kemudian dari pupuk kompos, pupuk hijau, night soil, tepung bangkai, kemudian pupuk guano, dan dia tetap memiliki kelemahan dan kelebihan. Makanya saya bilang semua jenis dari ketiga pupuk ini harus dikombinasikan. Tidak bisa kita gunakan hanya dari satu jenis karena dia punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Oke, sekian teman-teman pertemuan kita hari ini. Apabila ada yang ingin ditanya, cukup jelas penyampaian materinya hari ini? Cukup jelas ya. Oke, sebelum kita tutup, ya, sebelum kita tutup, nanti mungkin saya akan ada kasih tugas, ya, saya akan ada kasih tugas untuk teman-teman, ya. Jadi ada studi kasus, ya, ada studi kasus di mana nih? Di lahan insektisol, ketika dia memberikan pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah, ya. Nah, nanti saya akan kirimkan. Jadi yang perlu teman-teman diskusikan, ya, silakan buat kelompok, silakan dibuat kelompok, satu kelompok itu 3 orang, silakan ini didiskusikan nanti menjadi tugas. Yang pertama itu apa sih sebenarnya dampak dari jangka panjang penggunaan pupuk organik terhadap lingkungan dan kesuburan tanah. Yang pertama. Yang kedua nanti teman-teman diskusikan bagaimana strategi penerapan untuk organik, ya, dari pupuk organik secara luas dan skala pertanian rakyat. Ya, dari secara luas dan dari skala luas dan skala yang lebih kecil, ya. Misalnya PT itu kan biasanya dia lebih luas, ya. Tapi kalau rakyat, pertanian rakyat biasanya dia lebih kecil. Yang terakhir, teman-teman silakan diskusikan apakah pupuk organik ini dapat sepenuhnya menggantikan pupuk yang anorganik, ya. Silakan teman-teman bahas dulu. Nanti minggu depan kita bahas, kita diskusikan bersama. Kemudian kita masuk ke pertemuan berikutnya tentang yang anorganik. Ya, paham ya sampai sini? Paham. Oke. Sekian pertemuan kita hari ini, teman-teman. Saya harap tugasnya dikerjakan dengan baik, ya. Karena akan saya ambil penilaian juga, ya, bagaimana cara teman-teman menganalisa jawabannya. Sekian pemaparan materi kita hari ini, teman-teman, terkait pupuk organik, ya. Saya harap tugasnya silakan dikerjakan dengan baik karena saya akan mengambil penilaian dari tugas tersebut, ya. Saya tutup perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah kesuburan tanah dan pemupukan dengan materi pupuk dan pemupukan. Video ini merupakan salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik
dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.